Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dalam kondisi sekarang ini. Sebelumnya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa di tempat duduk masing-masing agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Cukup. Para siswa yang saya cintai, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Walaupun kita sudah hampir 2 bulan berinteraksi dalam pembelajaran, namun saya yakin di antara kalian banyak yang belum tahu seperti apa guru kalian. Saya yang mengampu matematika wajib kelas 10, nama saya Suwono. Saya mengampu matematika wajib di kelas 10 MIPA 1, 2, dan 3. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pertidaksamaan linier. Sistem pertidaksamaan linier itu terdiri dari beberapa pertidaksamaan yang saling terkait. Kegunaan dari sistem pertidaksamaan linier ini nanti untuk menyelesaikan program linier. Oleh sebab itu diharapkan nanti para siswa benar-benar memahami tentang sistem pertidaksamaan linier ini. Saya yakin kalian sudah sangat sering mendengar kata persamaan dan pertidaksamaan. 2 kata yang hampir sama tetapi sangat berbeda di dalam proses penyelesaiannya. Kalau pada persamaan itu kalimat dihubungkan dengan tanda sama dengan. Misalnya 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 3, jelas. X-nya sama dengan 3. Tetapi kalau pertidaksamaan itu kalimat dihubungkan dengan tanda tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Misalnya 2x lebih besar dari 10, maka x-nya lebih besar dari 5. X lebih besar dari 5 itu banyak sekali, kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Oleh sebab itu, untuk menentukan X lebih dari 5 dapat ditunjukkan dengan daerah, yaitu dengan cara menggambar, atau dengan himpunan penyelesaian. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita akan menentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier dengan cara menunjukkan melalui gambar. Maka tujuan pembelajaran pada materi ini, 1. Siswa dapat menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Yang kedua, jika diketahui daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier, siswa dapat menentukan sistem pertidaksamaan liniernya. Agar kalian jelas, paham tentang bagaimana menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier, akan saya berikan beberapa contoh mulai dari yang paling sederhana. Kita mulai dari yang paling sederhana. Misalnya kita akan menunjukkan daerah yang memenuhi X lebih besar atau sama dengan 3. Nah, ada X yang lebih besar atau sama dengan 3, ada X yang kurang dari 3. Berarti dari 2 permasalahan itu batasnya adalah X sama dengan 3. Dengan demikian, untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear, pertama-tama yang harus kita gambar adalah batas. Sekali lagi, untuk
X lebih dari sama dengan 3, berarti batasnya X sama dengan 3. Kita perhatikan, sumbu mendatar ini sumbu X. Ini ada 3, berarti X sama dengan 3 itu adalah garis vertikal yang melalui 3. Misalnya, nah, inilah garis X sama dengan 3. Untuk daerah yang memenuhi X lebih besar atau sama dengan 3, kita bisa lihat 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu lebih dari 3. Berarti yang memenuhi X lebih besar atau sama dengan 3 di sebelah garis X sama dengan 3 ini. Sedangkan yang sebelah kiri itu X kurang dari 3. Untuk menunjukkan daerah yang memenuhi pertidaksamaan linier, bisa daerah itu yang diarsir, atau sebaliknya bisa daerah itu justru tidak diarsir. Yang tidak diarsir, yang tidak memenuhi, tergantung tujuannya. Kali ini yang akan saya tunjukkan justru yang tidak memenuhi itu yang diarsir. Sehingga kita akan menunjukkan X lebih dari 3 itu di sebelah kanan, garis, batas, berarti yang kita arsir sebelah kiri. Yang penting penjelasannya, berarti daerah yang tidak kena arsiran, daerah yang bersih ini memenuhi daerah penyelesaian X lebih dari atau sama dengan 3. Terkadang pakai sama dengan, terkadang tidak. Kalau pakai sama dengan ini garisnya jelas, tetapi kalau tidak sama dengan ini garisnya putus-putus. Begitu juga misalnya kita akan menunjukkan daerah yang memenuhi Y kurang dari 2. Berarti batasnya adalah Y sama dengan 2. Nah, batas itu yang pertama kali kita tentukan atau kita gambar. Y sama dengan 2, kita lihat di sumbu Y. Pilih angka 2. Maka kita buat garis horizontal melalui 2. Jangan lupa ini selalu ditulis batasnya. Ini Y sama dengan 2. Seperti tadi, kita akan menentukan X lebih dari 3, batasnya X sama dengan 3 dibuat. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini batas Y sama dengan 2. Kalau kita akan menunjukkan Y kurang dari 2, itu yang menuju di atas atau di bawah? Nah, kita lihat. Nah, ini 3, 4, 5. Oh, itu lebih dari 2. Berarti yang kurang dari 2 itu 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Dengan kata lain ada di bawah garis Y sama dengan 2. Seperti yang saya katakan tadi, yang memenuhi itu justru tidak diarsir atau bersih. Berarti kali ini yang kita arsir di atas garis Y sama dengan 2. Berarti daerah di bawah sumbu di bawah Y sama dengan 2 ini daerah Y kurang atau sama dengan 2. Yang penting penjelasan ini. Jadi apakah yang diarsir yang memenuhi atau tidak tergantung keterangan. Sekali lagi tergantung keterangan. Jadi harus ada penjelasan seperti ini. Sekarang kita lihat contoh yang nomor 2. Kita akan menentukan penyelesaian dari X ditambah Y kurang atau sama dengan 3. Berarti batasnya siapa? Batasnya, jadi daerah X plus Y kurang atau sama dengan 3, batasnya X sama dengan X ditambah Y sama dengan
3. Garis X ditambah Y sama dengan 3. Untuk menggambarnya cukup kita ambil 2 titik. Cukup kita ambil 2 titik. Yang paling mudah itu X-nya diambil 0. Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, berarti Y sama dengan 3. Berarti didapat titik 0,3. Sekarang dibalik. Y-nya sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 3. Berarti melalui titik 3,0. Nah, maka sekarang kita lihat titik 0,3. Titik 0,3, X-nya 0. Ini X-nya 0, Y-nya 3. Oh ini. Inilah titik 0,3. 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, ini 3. Y-nya 0, berarti ini titik 3,0. Dari dua titik itu dihubungkan dengan garis. Inilah batas X ditambah Y sama dengan 3. Nah, lalu untuk menentukan X plus Y kurang atau sama dengan 3, X plus Y kurang atau sama dengan 3, kita lihat di sebelah kiri atau sebelah kanan garis ini. Untuk mengeceknya cukup ambil salah satu titik, misalnya ini titik 0,0. 0,0 substitusikan ke X plus Y, berarti 0 ditambah 0, 0 kurang dari 3, berarti daerah yang sepihak dengan 0,0 itu memenuhi kurang dari 3. Berarti daerah yang memenuhi X plus Y kurang dari 3 di sebelah kiri garis batas ini yang kita arsir sebelah atas. Sampai bawah. Maka ini daerah X plus Y kurang atau sama dengan 3. Sekarang kita lanjut contoh nomor 3. Kita akan menunjukkan daerah yang memenuhi 2X plus Y lebih besar atau sama dengan 6. Berarti batas seperti tadi, X 2X tambah Y sama dengan 6. Melalui kita pilih 2 titik saja seperti tadi. Yang paling gampang sekali lagi X-nya diambil 0. X-nya 0 berarti 2 kali 0 tambah Y sama dengan 6. Oh berarti Y-nya 6. Maka didapat titik 0,6. Melalui titik 0,6. Dibalik, sekarang Y-nya 0. Y-nya 0 berarti 2X ditambah 0 sama dengan 6. Berarti didapat X-nya 3. Berarti melalui titik 3,0. Nah, lalu seperti tadi, kita lihat 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Oh inilah titik 0,6. 3,0 tadi ini 3, ini 3 ini 3,0. Kita hubungkan seperti tadi.
menggambarnya jangan hanya berhenti di sumbu X atau sumbu Y, tapi bablas. Inilah batasnya, garis 2X plus Y sama dengan 6. Lalu kita lihat, kali ini yang kita minta lebih besar atau sama dengan 6. Lebih besar atau sama dengan 6. Untuk mengeceknya seperti tadi paling gampang kita ambil 0,0. 0,0 substitusi, 0 tambah 0 itu 0. Kurang dari 6. Berarti yang memenuhi yang tidak sepihak dengan 0,0. Berarti yang memenuhi adalah sebelah kanan garis merah. Berarti yang kita arsir itu sebelah kiri garis merah. Sampai menyentuh garis merah. Mengarsirnya sampai bawah sumbu X. Jangan lupa daerah yang bersih ini kita beri penjelasan, ini daerah 2X plus Y lebih besar dari 6. Nah, sekarang kita akan memasuki sistem pertidaksamaannya. Artinya, dalam gambar itu ada beberapa pertidaksamaan. Kita lihat contoh di sini. Kali ini kita ambil sistem pertidaksamaannya 2X plus 3Y kurang atau sama dengan 12. X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. 3 pertidaksamaan ini menjadi satu kesatuan yang bentuk sistem. Nah, daerahnya seperti apa yang memenuhi? Kita lihat satu persatu. Yang paling gampang kita tentukan dulu daerah X lebih besar atau sama dengan 0. X lebih besar dari 0, X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y ini sendiri. Sekali lagi, X sama dengan 0 itu sumbu Y. Berarti untuk X lebih besar dari 0, berarti X-nya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini yang memenuhi. Maka yang tidak memenuhi kita arsir. Seperti tadi. Konsensus kita. Sampai bawah. Berikutnya akan kita tunjukkan Y lebih besar atau sama dengan 0. Y lebih besar dari 0. Y-nya misalnya 1, 2, 3, 4. Ini lebih dari 0. Berarti yang memenuhi itu yang kita biarkan. Yang diarsir, yang tidak memenuhi. Berarti yang kurang dari 0. Itu di bawah sumbu X. Ini kita arsir. Nah, berikutnya kita lihat 2X ditambah 3Y kurang atau sama dengan 12, itu batasnya 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Perhatikan. 2X plus 3Y sama dengan 12 melalui. Seperti tadi paling gampang X-nya 0. X-nya 0, Y-nya 0 tambah 3Y sama dengan 12. Oh, Y-nya 4. Berarti melalui titik 0,4. Dibalik, Y-nya 0. Berarti X 2X tambah 0 sama dengan 12. Berarti X-nya 6. Titik 6,0. Permasalahannya, apakah harus X-nya 0? Tidak. Apakah Y-nya harus 0? Tidak. Pada dasarnya bebas kalian mengambil. Misalnya X-nya 1, Y-nya berapa? Boleh. Hanya terkadang nanti bilangannya pecahan. Itu sulit. Maka yang paling mudah X-nya 0, Y-nya berapa, Y-nya X-nya berapa. Itu paling mudah dan cepat. Nah, sekarang kita tunjukkan seperti tadi. Titik 0,4. 0,4 ini 0, Y-nya 4. Oh, ini titik 0,4. 6,0. 1, 2, 3, ini 6.
ini 6,0. Dua titik itu kita hubungkan. Ini garis 2X plus 3Y sama dengan 12. Jangan lupa setelah menggambar garis, menggambar batas, diberi nama. Karena itu penting sekali untuk ke depan. Seperti tadi, kali ini akan kita ambil 2X plus 3Y kurang dari 12. Kita lihat di kiri atau di kanan garis merah. Seperti tadi kita ambil 0,0. Substitusi 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0, 0 kurang dari 12. Oh, yang memenuhi di kiri garis merah, yang diarsir kanan merah. Nah, kali ini akan menjadi jelas. Berarti daerah yang tidak kena arsiran, daerah yang bersih, kali ini berbentuk segitiga, itu yang memenuhi sistem pertidaksamaan ini. Maka daerah segitiga bersih ini daerah 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 12, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Nah, dari sini akan semakin jelas mengapa dari awal saya memilih yang diarsir itu yang tidak memenuhi ini. Otomatis yang tidak terarsir yang bersih itu penyelesaian. Akan berbeda dengan kalau yang diarsir itu yang memenuhi, maka daerah segitiga ini akan ruwet banget. Padahal itu nanti ada gunanya untuk materi berikutnya. Jadi otomatis yang tidak kena arsiran itu berarti daerah penyelesaian. Nah, agar semakin jelas, saya beri contoh satu lagi, yaitu akan kita tunjukkan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 4X plus 5Y lebih dari sama dengan 20. Tandanya lebih besar dari semua ini. Kalau ini ya, tadi itu ada yang lebih besar, lebih kecil, nah itu harus jeli dengan tanda pertidaksamaan. Seperti tadi, paling mudah kita tentukan daerah X lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti yang diarsir sebelah kiri sumbu Y. Y lebih dari atau sama dengan 0. Yang diarsir sebelah bawah sumbu X. Angka-angka tetap jelas terbaca walaupun itu diarsir. Jangan diblok. Berikutnya 4X plus 5Y lebih besar atau sama dengan 20, itu batasnya siapa? Batasnya adalah 4X plus 5Y sama dengan 20. 4X plus 5Y sama dengan 20 melalui X diambil 0. 4 kali 0, 0. Berarti 5Y sama dengan 20. Y-nya 4. Berarti didapat titik 0,4. Sekarang Y-nya 0. X-nya belum tahu, berarti 4X ditambah 0 sama dengan 20. Oh, berarti X-nya 5, berarti melalui titik 5,0. Maka kita lihat 0,4. Oh, Y-nya 4 ini, 0,4. 5,0.
5,0. Garis merah 4X plus 5Y sama dengan 20. Akan kita tunjukkan daerah yang ini 4X plus 5Y lebih dari 20. Ceknya seperti tadi, 0,0. 4 kali 0, 0. 5 kali 0, 0 berarti 0. 0 kurang dari 20. Oh, berarti daerah ini tidak memenuhi. Maka itu yang kita arsir. Berarti kali ini yang diarsir di kiri garis merah. Ngarsirnya jangan di blok sampai menyentuh dan mengarsirnya sampai di bawah sumbu X. Nah, kali ini daerah penyelesaiannya terbuka, dibatasi oleh sumbu Y, garis merah ini, sumbu X ke sana, sehingga daerah yang bersih itu ke sana tanpa batas. Ini bersih, ini daerah memenuhi X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 4X plus 5Y lebih besar sama dengan 20. Para siswa yang saya cintai, saya sayangi, demikian untuk pembahasan sistem pertidaksamaan linier pertemuan yang pertama. Semoga kalian sudah paham tentang bagaimana menentukan daerah sistem yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Namun seandainya masih ada beberapa hal yang belum jelas, bisa ditanyakan dan nanti silahkan dikerjakan soal-soal latihan sebagai tugas. Maka pembelajaran untuk hari ini sekian dulu, dan untuk pertemuan yang akan datang kita masih melanjutkan menggambar seperti ini untuk daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Mungkin nanti batasnya bisa 4, bisa 5. Itu harus lebih hati-hati, maka harus paham yang materi ini dulu. Sekali lagi harus paham materi dulu untuk mempelajari materi yang akan datang. Dan untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, di tempat masing-masing berdoa mulai. Cukup dan saya akhiri, selamat pagi.